Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Pada tayangan ini kami dari tim Mapai Tapak Lacak Karuhun mengunjungi petilasan yang berada tepat di belakang pasar Cibala, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, yang konon katanya adalah sebuah petilasan tokoh sakti Ibu Nyi Rambut Kasih. Bagaimana kelanjutannya? Tetap saksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Hari ini saya Rasta bersama Abah Lingkar sedang berada di petilasan Ibu Nyi Rambut Kasih. Jadi hari ini kita sedang membersihkan petilasan, di mana sebelumnya ini tempatnya ini sangat kotor sekali, teman-teman. Jadi dedaunan di mana-mana, terus ada bambu-bambu yang sudah rapuk ya. Berserakan di mana-mana. Jadi hari ini kita membersihkan dengan tujuan kita bahwa kita harus juga mengingat kepada orang-orang tua terdahulu, karuhun-karuhun terdahulu. Dan siapa sangka bahwa di belakang pasar di daerah Cibala ini, Kabupaten Sumedang, ada petilasan dari Ibu Nyi Rambut Kasih ini, teman-teman ya. Oke, hari ini kita mau berbincang-bincang sedikit dengan Abah Lingkar. Mungkin ada sedikit yang akan disampaikan oleh beliau. Saksikan terus. Ini kesempatan yang sangat baik sekali. Pada hari ini kita bisa membersihkan petilasan dari Ibu Nyi Rambut Kasih katanya. Nyi Rambut Kasih. Kita diberikan kesempatan dan alhamdulillah dengan semoga apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin ini juga untuk salah satu lah kita berbagi mungkin ya. Kita berbagi pengalaman, tentunya kita itu pasti ada niat lah, tapi niat kita itu mudah-mudahan positif. Amin. Ya kan? Terutama kita itu sebagai orang asli Sunda, Ya benar. dari segi budaya tentunya para leluhur kita akan, kita sebagai anak cucunya merasa bangga ya kan. Iya benar. Ternyata leluhur kita itu begitu baik budaya, bahasa ataupun perilakunya yang dari zaman dulu banyak yang patut kita banggakan dan patut kita teladani ya. Tetapi karena mungkin perjalanan perjalanan kehidupan sekarang mungkin zamannya udah modern, jadi mungkin kebanyakan dari sekian mungkin sebagai keturunan lambat laun melupakan ada tradisi budaya, termasuk mungkin jejak-jejak para leluhur kita, sejarah. Nah itu karena apa ya, kebanyakan kan yang namanya sejarah itu pasti akan terulang kembali, cuman dengan periode ataupun suasana yang agak berbeda, Kemasan berbeda. Nah kita berdua tentunya ya mudah-mudahan lah kita positif ya kan. Kita mengenalkan ternyata di balik keramaian tersebut ternyata tersimpan ada jejak-jejak para leluhur kita. Yang terpenting kita mungkin datang ke petilasan, ke keramat apapun, tidak lain hanya mengenal ataupun mengingatkan kita bahwa yang namanya makhluk hidup akan meninggal. Nah ya itu yang paling. Jadi sebagai cerminan aja lah, cerminan. Terus juga mungkin mengenal ternyata di sini ada jejak-jejak para leluhur, mungkin ada sebuah cerita
di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lain, sehingga beliau-beliau itu menyimpan ciri. Nah, kita sebagai penerus tentunya harus berusaha mencari jejak-jejak tersebut agar bisa mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman beliau, ya kan, yang ditinggalkan, baik itu budayanya ataupun ajarannya, ya kan. Yang terpenting kita tidak menyalahi aturan dari larangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kita datang ke sini bukan meminta, tetapi kita datang menapakuri bahwa kita itu nanti akan meninggal, ya kan. Nah, kita mengambil hikmah dari perjalanan kita ini. Nah, kita wajibnya mengirimkan doa kepada beliau, termasuk mungkin di sini yang dikenal petilasan yang Ibu Nyiramutasi, gitu. Apalagi kita ada di daerah tanah Sunda, ya kan, Nusantara. Nah, termasuk beliau itu ya mungkin para sesepuh zaman dulu itu pernah lah bikin sejarah atau pengalaman di tanah Sunda. Nah, Om ataupun AA mungkin kan bangga juga ya, ada keras Sunda gitu, turunan dari Sunda juga. Nah, inilah mungkin kewajiban kita untuk mengambil pelajaran hikmah dari para leluhur kita. Kita wajib mendoakan beliau, mudah-mudahan dengan mengirimkan 1-2 kalimat ayat-ayat suci, mengirimkan kepada beliau, mudah-mudahan doa kita diterima sama beliau, bisa menerangi alam kuburnya, bisa kita doa sampai ke beliau gitu. Tetap kalau minta mah kita sama Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa juga merenung dengan alam ini, tentunya energi kalau istilah aura ya, mungkin aura, ketika kita diam merenung bagaimana dulu beliau kok mencari tempat yang seperti ini, ternyata terasa kan nikmatnya, indahnya alam, suasana yang kayak begini itu bisa menenteramkan hati. Mungkin salah satu proses untuk menimbulkan sugesti keyakinan dalam kita kekhusyuan mendoa, yaitu adanya ketenangan. Nah, kalau menurut saya pribadi, untuk mencari ketenangan tersebut ya harus ada berbagai faktor, termasuk ini salah satu faktornya, yaitu menyatu dengan alam, sehingga kita ketenangan, ya kan. Jadi lebih fokus mengucapkan doa-doa yang langsung kita panjatkan, ya kan. Terus kita meminta sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu kalau di luar mungkin waktu-waktunya kewajiban kita menjalankan sholat 5 waktu. Tapi kalau di rumah ya lebih baik di masjid kita berjamaah. Tapi kalau siang, kalau nggak ada kerjaan, ya lebih baik kita menapaki diri sendiri, merenung lah, gitu kan, flashback gitu, kehidupan dulu gimana gitu kan, terus ke depan apa yang dipersiapkan. Ketika kita merenung sendiri dengan penuh ketenangan, insya Allah inspirasi akan timbul ya dengan sendirinya, ya kan. Itu yang dirasakan sama pribadi. Cuman merasa bangga saya selaku orang Sunda, turunan Sunda, itu bisa menginjakkan kaki dan mengenal ternyata di tempat-tempat tersembunyi ataupun di mana-mana pun ternyata beliau-beliau itu pernah ada di sana bikin sejarah ataupun gimana. Gitu. Ya kita meneladani lah, tapak lacak kalau istilah Sundanya. Gitu. Itu jadi hikmah juga, bekal pengalaman kita. Gitu. Mungkin ya kan, yang namanya udah meninggal terus dikirimin doa, itu kan merasa bahagia sekali. Iya, benar. Karena ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa yang ditunggu ya almarhumah yang telah meninggal itu, yaitu amal perbuatannya juga selama di alam dunia itu, apa yang diperlakukannya ataupun diperbuatnya, harta yang diamalkan, yang disedekahkan, dan yang ketiga itu yang ditunggu adalah anak yang soleh yang mendoakan. Bukan anak yang soleh itu bukan berarti darah dagingnya juga, bukan. Tapi walaupun siapapun yang mengakui bahwa beliau itu leluhurnya, insya Allah
itu juga mungkin mudah-mudahan kita sampai kepada beliau gitu, doa yang terbaik lah. Iya, insya Allah mungkin kita juga nanti mungkin akan merasakan juga. Iya, akan merasakan gimana kalau kita kebahagiaan ya kan dikirimin ya kan? doa atau sebagainya. Nah itu. Atau kalau meminta-minta mah itu beda lagi. Iya. Kita mah tetap sama Tuhan, siapa yang akan mengabulkan tetap Gusti Allah ya. Iya. Itu yang apa yang harus apa menjalurkan pemikiran kita, pemahaman kita supaya tidak terjebak antara yang batil ya kan, yang negatif. Nah, menurut saya nih yang mirisnya gimana tuh itu, menurut AA nih? Mirisnya itu sekarang banyak sekali mungkin makom-makom para leluhur, petilasan para leluhur yang belum diketahui oleh ibaratnya oleh kita lah sebagai manusia, belum mengetahui di mana makom, di mana petilasan yang sebenarnya itu adalah budaya dan sejarah yang harusnya bisa kita pelajari ya. Apalagi di anak-anak zaman sekarang yang mungkin lebih memikirkan untuk ke duniawi. Mohon maaf sebelumnya ya. Berarti tidak ada inisiatif buat mengungkap sejarah, bahkan sejarah dirinya sendiri kadang belum tahu asal muasalnya dari mana, siapa kakek, siapa buyut, dan mungkin itu yang terpenting kita mendoakan. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin gimana menurut Abah sendiri? Ya, memang betul apa yang dikatakan AA ya. Miris memang melihat kondisi dan pengetahuan wawasan, terutama mungkin kaum muda ya, generasi penerus. Jadi kalau mungkin harapannya dibalik kita mencari pengetahuan yang formal, yaitu di sekolahan ya kan, dididik sama ibu guru. Kalau di rumah mungkin dididik sama orang tua ya kan. Kalau di luar dari orang tua dan guru mungkin yaitu dari teman ya kan, dari siapapun. Kita kan mendapat wawasan. Terus kalau kita rajin ke alam, nah di sanalah ada ada sebuah dorongan ataupun mungkin kita akan tergugah oleh dengan keadaan di sekitar. Kalau biasanya di rumah suntuk kok kayak gini-gini aja, panas, gerah ataupun gimana gitu kan. Tapi kalau kita ada waktu main ke hutan kemana lah, mengenal alam, di sana ada ketenangan, keindahan. Dari mata kita juga kan merasa dimanjakan dengan keindahan alam. Ternyata luar biasa ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa ya kan. Nah, terus juga mungkin para ulama, para wali, para mungkin sesepuh dulu rata-rata kan tempat untuk bertafakur ya, menenangkan diri ataupun mencari jati diri, kebanyakan tempatnya kayak gini, jauh dari keramaian orang. Biar apa? Biar khusyuk kan? Iya, biar tenang, berdoa kan? Nah, gitu. Ya itu tadi juga udah dikatakan zaman generasi sekarang jangankan mengenal sejarah ataupun budaya sendiri ya kan, nama kakek dan nama nenek sendiri pada nggak tahu ya kan, kadang lupa malah nggak tahu nama apalagi kakek, ya kan? Buyut ya kan, apalagi buyut. Kalau di Sunda kan bapak, aki, buyut, bao, jangkawareng, udeg-udeg, kakek ciwur, tujuh turunan, 7 generasi. Nah kalau lebih dari sana, lebih dari udah kakak ciwur, nah barulah bisa dikatakan karuhun. Itu semua yang diumumkan itu karuhun, yang kalau di Islam mungkin fulan atau bin Adam sebagai pengakuan bahwa kita itu anak dari bapak, cucu dari kakek ya kan. Nah dari sekian itu juga kan mungkin kewajiban kita harus mengenal ya kan? Benar harus mengenal semuanya. Itu yang yang lebih penting itu dari silsilah keluarga kita ya kan? Setidaknya mumpung masih ada baik kakek ataupun mungkin paman, uwa ya kan. Nah kita bertanya wa ataupun mang, kalau mamangnya paman, kalau kakeknya saya itu siapa, itu kan neneknya siapa, itu dari mana asalnya, terus turunnya siapa aja. Kalau punya catatan mah lebih baik dicatat, ditulis ya kan. Nah itu kalau menurut saya sendiri nama-nama beliau itu penting, cukup kita mendoakan kepada beliau
yang mudah-mudahan doa kita sampai dan mungkin bermanfaat barokah buat beliau-beliau, ya kan? Fatihah, kulhu ataupun apapun gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, ya kan, loh kakek siapa nih, gitu kan? Terus cuman tahu nama bapak dan nama ibu aja, kakek nenek nggak tahu, kan mungkin gitu kan? Beliau-beliau itu merasa kesepian. Kenapa saya nggak dikirimin doa, tetapi yang lainnya, gitu kan? Yang para wali gitu kan? Udah sering gitu, tapi kakek sendiri, nenek sendiri nggak dikirimin kan doa. Mungkin kalau logikanya kita mungkin sedih gitu kan, nggak dapat penerang gitu kan, doa dari kita sebagai anak cucunya gitu. Nah itu mungkin dari logika saya demikian gitu. Nah, makanya mungkin ini sebagai pengingat lah, kita harus bangga di kehidupan zaman sekarang, tapi tidak melupakan sejarah budaya sendiri, ya kan? Karena generasi yang melupakan budaya dan sejarahnya sendiri, maka negara dan bangsanya juga akan hancur, ya kan? Ada peribahasa seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari perjalanan kita, mengenal tempat-tempat tertentu, dan kita tentunya bisa menyerap lah, ada ketenangan batin dengan menyatunya dengan alam. Gitu. Mungkin itu saja, mungkin sampai sedikit cerita dari Abah, obrolan enteng yang telah diceritakan oleh Abah. Mungkin ada para wargi-wargi Sadayana yang pengen bersilaturahmi sesama turun Sunda, apalagi yang mungkin ada yang di luar Sunda, ada yang di mana, silahkan aja kita bersilaturahmi dalam mencari barokah dari kehidupan ini. Sekian dulu Napak Tilas pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di Napak Tilas selanjutnya atau perjalanan selanjutnya. Semoga perjalanan kita dan perjalanan wargi-wargi Sadayana memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, jangan lupa saksikan terus tayangan kami seputar budaya dan sejarah para leluhur. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan terutama harus share ya teman-teman kalian. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.